Selamat siang Bapak pengacara, mau bertanya. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait sidang hari ini? Ya, Oke. hari ini adalah jadwal persidangan pertama dan kami memang mendadak ya mendapat informasi mengenai jadwal sidangnya dan dengan waktu yang tersedia kami sudah dari pagi kita proses untuk penandatangan surat kuasa dan kami dari pagi sudah sampai di sini tapi memang persidangannya dimulai setelah makan siang. Dan salah satu yang kami tim pengacara ini perjuangkan dalam persidangan kasusnya terdakwa Kepas Panagian Pangaribuan dan Robinson Manik adalah persidangan harus dilakukan secara onsite atau offline kan. Karena kalau dilakukan secara online itu fasilitasnya kurang memadai sehingga merugikan posisi klien kami. Dan ternyata ketika persidangan dimulai tadi dibuka secara online ya, terdakwa satu Kepas Panagian itu posisinya ada di rutan Polsek Gambir dan kemudian terdakwa dua Robinson Mike ada di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, karena posisinya dua terdakwa ini ada di tempat yang berbeda sehingga akan kesulitan bagi kami untuk melakukan koordinasi, maka kami tadi mengajukan permohonan supaya persidangan dilakukan secara offline ya, jadi dihadirkan. Dan setelah tadi dari pihak kejaksaan juga menyampaikan mereka minta supaya dilakukan online, tapi kami berkeras minta dilakukan secara offline karena pertimbangannya itu tadi kalau terdakwa dihadirkan bisa mendengarkan pembacaan surat dakwaan secara langsung dan kemudian langsung berkoordinasi dengan kami. Dan alasan yang kedua yaitu yang tak kalah pentingnya fasilitasnya tidak memadai untuk dilakukan persidangan secara online di ruang sidang ini. Dan kita bersyukur ternyata majelis hakimnya mempertimbangkan dengan bijak apa yang menjadi permohonan kami dan kemudian dikabulkan sehingga persidangan ditunda 1 minggu, hari Senin minggu depan untuk terdakwa 1 dan terdakwa dihadirkan di persidangan. Cuman ada satu permohonan dari terdakwa 2 yaitu Robinson Manik yang tadi tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena menurut majelis hakim itu bukan kewenangannya, yaitu mengenai tempat penahanan. Robinson Manik terdakwa 2 dia ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan secara itu kurang tepat. Karena kenapa kami anggap kurang tepat? Karena pihak pelapor untuk kasus ini adalah anggota dari Polres Metro Polsek Menteng yang adalah di bawah Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi secara kebatinan pun pasti proses penahanannya juga tidak nyaman bagi terdakwa untuk bisa mengungkapkan pendapat atau keterangan dalam persidangan karena penahanannya ada di Polres Metro Jakarta Pusat yang adalah pihak pelapor itu sendiri. Jadi tadi mengajukan permohonan supaya penahanannya dipindahkan di rutan Salemba, tapi sayang sekali tadi majelis hakim tidak mengabulkan atau tidak mengabaikan permohonan terdakwa 2 karena menurut majelis hakim kewenangan mereka hanya menetapkan ditahan di Jakarta, mengenai di mana lokasi ditahannya itu kewenangannya eksekutor yaitu jaksa penuntut umum. Ya, kami nanti akan melakukan permohonan juga untuk lokasi penahanannya saudara terdakwa 2 itu. Ya, kami akan bersurat nanti kepada supaya dipindahkan karena ya kami mengkhawatirkan kalau ada intimidasi dan lain-lain atau pressure kepada klien kami kalau ditahan di sana. Mungkin ada yang menambahkan rekan? Ada. Ya, terima kasih untuk persidangan tadi. Hakim cukup bijak dalam memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Karena biar bagaimanapun di sini kan kita minta keadilan, ya. Makanya kami pengacara secara psikologis ya kita mengamankan apa yang menjadi tuduhan
terhadap klien kita ini kita bicara nanti di fakta persidangannya. Makanya permohonan kami supaya secara offline datang, itu aja. Jadi kepada yang saya ini kan kepada dua yang dijadikan terdakwa yaitu ketum dan anggotanya, saya minta cuma bersemangat aja dah. Kita siap untuk membela LSM Tampere ini. Pak, ini kan dari kantor pengacara mana ya Pak? Kami gabungan dari tergabung dalam tim advokasi ketua umum LSM Tampere. Jadi kami ada yang dari Pradi, ada yang kemudian dari KI. Tetapi kami mempunyai beban yang sama atau bukan beban ya, tetapi semangat yang sama untuk membela rekan kita yang mengalami kriminalisasi. Jadi secara logika ya, kita bicara tentang logikanya aja. Mana ada sih orang sipil bisa memeras aparat penegak hukum. Dari tadi Pak, pelapornya datang Pak? Pelapor yang dari kantor polisi? Tadi belum hadir. Belum hadir ya? Mungkin nanti ketika acara persidangan ini masuk ke pemeriksaan saksi ya. Pak, tadi ada surat kuasa yang kurang cepat dibikin, bagaimana tuh Pak? Mengenai surat kuasa, memang karena kami mendapat informasinya kan mendadak dan kebetulan anggota tim kami ini kan ada kegiatan di tempat lain juga, jadi tidak bisa berkumpul secara mendadak itu. Tapi proses untuk kelengkapannya tetap kita jalankan. Jadi nanti di persidangan berikutnya pasti sudah lengkap lah. Kapan rencananya Pak sidang? Sidang berikutnya hari Senin minggu depan. Pak, harapan dari para penasihat hukum maupun wakil dari kasus ini apa? Ya, kami sih berharap majelis hakim nanti dapat memeriksa dan menyidangkan dengan secara adil dan melihat fakta persidangan itu dengan secara cermat ya, jangan sampai terpengaruh atau terkecoh dengan kemungkinan ada pembelintaran fakta atau rekayasa terhadap fakta yang sebenarnya terjadi ataupun alat-alat bukti yang diajukan. Kita berharap itu kita mendapatkan keadilan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapat keadilan. Sidang berikut Pak. Pak, seandainya dari kuasa hukum untuk pengajuan pemindahan penahanan ditolak, apakah dari kuasa hukum atau dari LSM sendiri akan tetap mengikuti proses pengadilan ini Pak? Untuk proses persidangan kita tetap mengikuti, karena bagaimanapun kalau kita memperjuangkan keadilan, ya memang forumnya di sini kan. Walaupun kita juga pasti perlu bantuan juga untuk rekan-rekan media ataupun teman-teman anggota LSM juga untuk menyuarakan di luar, karena itu paling tidak kalau ada dukungan moral dari luar, persidangan pun kita berharap juga lebih baik. Sidang Dengan Saya Jimmy Stefanus Boy, ini rekan saya Julianta Sembiring. Oke. saya Nugrah Daci. terima kasih banyak.